Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulan nabiyya ba'da. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah senantiasa sayang kepada kita sehingga kita pagi yang cerah ini dapat bertemu kembali dalam suasana dan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah, kesehatan pada kita dan hidayah kenikmatan, yaitu berupa nikmat iman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang hatinya dihantui dengan kegelisahan, maka hatinya ini gelap dan tertutup. Maka jika seseorang hatinya gelap dan tertutup, sulit untuk menerima berita-berita agama, lebih-lebih menyampaikan berita-berita agama. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah hatinya tertutup dan gelap, sulit untuk menerima agama, maka yang dipikirkan hanyalah dunia dan dunia. Inilah yang dinamakan ubud dunia. Nah, orang yang ubud dunia ini tidak pernah memikirkan kehidupan di akhirat. Yang dipikirkan adalah selalu dunia saja. Bahkan akhiratnya tertinggal. Semoga kita ini diberikan Allah sifat yang baik, dijauhkan dari sifat ubud dunia. Amin ya robbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu kisah cerita yang nyata, ada seorang miskin sekali ini, tetapi dia rajin ibadah. Suatu ketika dia mengajak berkumpul dengan keluarganya, dengan istri dan anaknya untuk bermusyawarah. Karena musyawarah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sejak zamannya Nabi Adam hingga di Nabi yang terakhir, yaitu Rasulullah SAW. Semua apa yang ada, yang terjadi atau mengalami apa-apa yang ada pada diri kita dan keluarga kita, kita harus dimusyawarahkan. Itulah tadi seorang miskin tadi bermusyawarah dengan keluarganya, bermusyawarah hendak mempunyai keinginan memiliki uang. Singkat cerita, dengan musyawarahnya itu dia laksanakan. Maka singkat cerita saudaraku, dengan musyawarah tadi seorangnya usaha dia berhasil, maka dia kumpulkan lagi keluarganya ini. Wah, kalau begitu kita usaha lagi aja, waktu jamnya kita tambah. Setelah itu dia berhasil lagi, maka musyawarah lagi. Wah, kalau begitu ini kumpulkan lagi uangnya biar banyak, kita tambah lagi jamnya supaya tambah banyak. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Juga berhasil lagi. Maka dia musyawarah lagi, ingin ditambah lagi waktunya, ya toh, supaya uang tambah banyak. Itulah sifat manusia. Maka dengan waktu yang bertambah terus,
Akhirnya apa saudaraku? Ibadahnya lupa, ya. Ibadahnya lupa. Karena keinginan tadi tercapai terus menerus, akhirnya ibadahnya lupa, waktu terbuang sia-sia untuk usaha. Nah, inilah orang-orang yang ubud dunia, selalu memikirkan dunia, lupa akan akhiratnya. Semoga kita dijauhkan dari sifat ini. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ya, hidup di dunia ini hanyalah sementara, ya. Sementara saja. Di akhirat itu nanti selama-lamanya. Manakala di akhirat itu kita sukses, bahagia, makan bahagia terus selama-lamanya. Tapi kalau di akhirat kita itu gagal, sengsara, maka akan gagal terus, susah-susah terus selama-lamanya. Maka mumpung kita masih ada di dunia ini, kita bangun akhirat kita, ya. Kita bangun akhirat kita, waktu kita harus selalu mendekat pada Allah Subhanahu wa taala untuk membangun akhirat kita. Sudahlah, kita sudah kenyang makan garam ini, ya. Sudah banyak yang kita nikmati, ya. Apa yang diberikan Allah sudah banyak kita nikmati, ya. Kita pernah naik pesawat, mungkin juga pernah naik mobil mewah, makan yang enak, macam-macam lah, sudah berjalan kemana-mana. Sekarang kita pikir ke akhirat kita, itu ya. Jangan sampai akhirat kita tak terpikirkan, akan rugi kita nanti kalau tidak terpikirkan. Karena apa? Kalau sudah di akhirat kita sudah tidak bisa membangun akhirat lagi kita, bahkan kita akan sengsara nanti. Ya Allah, kembalikan kami di dunia Allah, saya akan membangun akhirat saya, Allah akan bersedekah, akan berbuat amal yang baik ini nanti. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ada sisa umur yang singkat ini, kita persiapkan betul, ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban, maka nikmat Tuhan yang mana yang kau dustakan. Bahkan Allah sudah memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada kita, ya. Ya, banyak nikmat-nikmat yang diberikan kita itu. Coba kalau kita pikirkan dari badan kita sendiri, penglihatan kita, dari hidung kita, pendengaran kita, lidah kita, macam-macam lah. Kalau kita teliti satu persatu, kita tidak bisa, ya, menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa kebahagiaan manusia, kesuksesan manusia, kejayaan manusia di dunia yang sementara dan lebih-lebih di akhirat nanti yang selama-lamanya hanya terletak pada amal manusia, amal agama yang sempurna yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Umat saat ini belum mampu untuk melaksanakan karena tidak mempunyai sifat mulia. Dulu para sahabat telah sukses melaksanakan karena mempunyai sifat-sifat mulia. Maka apabila umat ini nanti mempunyai sifat mulia, pasti dan pasti akan bisa melaksanakan 6 sifat ini. Ya, 6 sifat itu apa? Yang pertama, meyakini kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Meyakini betul. Karena banyak saudara-saudara kita bisa berbicara kalimat la ilaha illallah, tapi belum yakin dengan hatinya sendiri, belum yakin karena apa? Ada masalah-masalah, masih minta tolong sama orang, minta petunjuk sama orang. Kita belum yakin. Kita yakin bahwa semua kejadian-kejadian yang ada di dunia pada diri kita, ya, semuanya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rezeki, ya, Allah yang memberikan sakit, Allah yang memberikan sehat, Allah yang memberi kaya, Allah yang macam-macam lah, pokoknya semuanya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bangun akhirat kita, ya. Itu sifat yang pertama, harus yakin, meyakini kalimat la ilaha. Kemudian sifat yang kedua yaitu sholat khusyuk wal khudu. Apa sholat khusyuk wal khudu? Yaitu dengan sholat konsentrasi batin dengan khusyuk yang benar. Kita harus sholat benar-benar, yang sholat yang benar, yang khusyuk itu. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga, sifat mulia,
yaitu ilmu madikir. Ilmu madikir ini artinya apa? Kita harus selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat kita harus berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dimanapun kita bekerja, ya. Naik motor, naik mobil, kita berjalan, kita harus selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat itu sifat yang keempat, ikramul muslimin. Ikramul muslimin itu apa? Memuliakan sesama saudara kita sama muslim, ya. Memuliakan, menyenangkan. Kalau ada teman kita harus kita senang-senangkan, ya. Kalau ke rumah kita ya harus kita ikram, kita berikan minum, berikan makanan, apa yang ada kita keluarkan supaya dia senang. Itu disebutnya ikramul muslimin. Jadi membahagiakan, menyenangkan istilahnya. Yang kelima, tahisnu niyah. Tahisnu niyah ini apa? Niat yang tulus dan ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, sifat yang keenam yang terakhir yaitu dakwah wa tabligh. Dakwah tabligh apa? Dakwah artinya mengajak, tabligh adalah menyampaikan. Ini tugas kita semua. Dulu para nabi itu semuanya berdakwah kepada umatnya, ya, berdakwah, mengajak-ngajak. Kita mengajak, tugas kita itu mengajak orang yang belum sholat, kita ajak sholat. Yang sudah sholat belum masjid, kita ajak ke masjid. Itu tugas kita semuanya, gitu ya. Inilah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sekarang ini betul-betul, ya, mempersiapkan kehidupan kita di akhirat sehingga mati kita nanti dalam keadaan husnul khotimah. Semoga dikit yang saya sampaikan bermanfaat. Dan semoga Allah senantiasa memberikan sifat-sifat kita jauh dari ubud dunia dan selalu memikirkan akhirat kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sampai sekarang kita masih hidup ya? Ada banyak kawan-kawan SD kita udah wafat, teman-teman SMP udah berpulang, teman-teman SMA sudah meninggal dunia. Kenapa kita yang dipilih Allah masih hidup sampai detik ini? Allah pilih kita hidup sampai detik ini itu karena Allah masih memberi kita kesempatan untuk bertaubat sebelum wafat. Allah masih buka lebar-lebar kesempatan pada kita supaya istiqamah sampai husnul khatimah. Dan Allah masih beri kita kesempatan supaya kita banyak-banyak istighfar, mohon ampun atas semua dosa yang pernah kita lakukan seumur hidup kita. Maka kalau kita masih hidup sampai hari ini, sungguh ini harta termahal yang kita punya. Jangan sia-siakan, perbanyak